Hari Pekabaran Injil di Tanah Papua yang ke-169 hari ini di Gor Cendawasih Setiapura 5 Februari 2024 dengan tema Biarlah Injil dari Tanah Papua membawa damai bagi semua umat. Front melawan ketidakadilan. Front Banata. Ini cucu Front Banata. dari Oto dan Israel. Dia akan menjadi pemimpin untuk melayani Tuhan di tanah Papua di Pulau Mancina. Orang-orang Papua yang bertobat dan percaya pada Tuhan Yesus melalui kekuatan Injil. Manusia dan tanah Papua ini juga sudah diberkati, sudah diselamatkan, sudah diberikan kasih karunia sehingga manusia dan tanah Papua ini sungguh-sungguh merasa bahagia.
5 Februari 2024 diperingati setiap tahun oleh seluruh masyarakat yang ada di tanah Papua adalah bukti sejarah kasih karunia Tuhan bahwa peradaban orang Papua dimulai dari terang firman yang dibawa oleh hamba Tuhan Otto dan Esther 169 tahun yang lalu. Serta yang kami kasihi seluruh hadirin ini dan juga tamu undangan kita sekalian yang tentunya telah hadir di dalam gedung di halaman GOR maupun yang saat ini menyaksikan secara live streaming di sore hari ini. Dan teman dengan mengucapkan selamat datang bagi seluruh umat Tuhan dalam perayaan syukur Hari Pekabaran Injil di tanah Papua yang ke-169 hari ini di GOR Cenderawasih Jayapura 5 Februari 2024 dengan tema Biarlah Injil dari tanah Papua membawa damai bagi semua umat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita kawin bersama bahwa Injil masuk di tanah Papua, membawa sebuah perubahan besar untuk seluruh masyarakat tanah Papua, membawa terang, membawa damai, yang tentunya hamba-hamba Tuhan yang ada juga turut berperan untuk terus mendoakan tanah Papua, untuk tanah Papua menjadi tanah yang selalu diberkati. Benar sekali, saudara juga Bapak Ibu sekalian, kita perlu bersama-sama mengingat kembali bahwa 169 tahun yang lalu tanah Papua, orang Papua, bahkan semua yang hidup hari ini di atas tanah Papua telah dimulai peradabannya oleh firman Tuhan yang telah dibawa oleh para hamba Tuhan jauh dari negeri seberang datang supaya semua orang yang hidup di atas tanah ini mengalami berkat Tuhan. Dan hari ini kita bersama-sama bisa menikmati hidup dengan penuh damai di atas tanah Papua. Untuk itu bolehkah kita berikan tepuk tangan sekali lagi dan yang penuh dan luar biasa memberkati kita semua yang hidup di atas tanah Papua. Dan marilah bersama kita mempersembahkan yang terbaik serta kita alami berkatnya dalam ibadah syukur Hari Pekabaran Injil ke-169 tahun 2024. Dalam wajah karya
lalu Karl Wilhelm Otto dan Johann Gottlob Geisler. Keduanya menginjakkan kakinya di tanah Papua, di Pulau Mansinan, di pulau masyarakat Bendayung, masyarakat yang ada di dalam kegelapan. Gottes betraten Wirtis Land. Orang Mansinan berdoa, Manseren, Gars, Sapropine, Kukers, Snon beramu maronangi, Bukbego kanken mebabo. Dengan nama Tuhan, kami menginjak tanah ini. Dan hari ini, 169 tahun yang lalu, terang telah datang kepada kami. Itu sebabnya hari ini kami berkumpul bersama-sama untuk mengucap syukur kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang telah mengutus Otto dan Geisler datang supaya menyelamatkan kami, umatmu yang ada di tanah ini. Bapa di sorga, terima kasih kepadamu. Sebentar lagi kami akan menikmati ibadah bagian demi bagian. Kiranya Engkau memberkati seluruh perayaan Hari Pekabaran Injil ini. Terutama di tengahnya kami akan mendengarkan suara-Mu. Kami berdoa kiranya pesan dari Hari Pekabaran Injil ini akan menguatkan kami untuk hidup bersama sebagai orang-orang percaya, tetapi juga sebagai masyarakat yang cinta damai di atas tanah ini. Kami berdoa kiranya pesan yang disampaikan oleh hamba-Mu nanti memberi kepada kami kehidupan baru, motivasi baru dalam membangun bangsa. Dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam. Shalom. Salam. Shalom. Salam. Shalom.
Mari kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Amin. yang telah menyelamatkan kita orang-orang Papua sejak Injil diwatakan melalui dua pendeta Karl Wilhelm Otto dan pendeta John Gottlob Geisler. Sejak kedua pendeta menginjakkan kaki di Pulau Mansinam, tanah Papua, tanggal 5 Februari 1855, dan kita akan dirayakan hari ulang tahun yang ke-169. Sejak Injil diwatakan, manusia Papua percaya kepada Yesus Kristus. Karena melalui Injilnya, maka tanah dan manusia Papua diselamatkan. Tanah dan masyarakat Papua dibebaskan, diberikan kedamaian. Sejak saat itu pula, manusia Papua hidup bagaikan dalam surga kecil jatuh di bumi Papua. Sebagaimana Firdaus yang dikisahkan dalam Alkitab, di mana Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu baik adanya. Allah juga menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa, baik adanya. Kemudian ditempatkan di Taman Firdaus dengan besar, segala yang diciptakan bisa dinikmati kecuali tidak makan buah yang terlarang. Apakah manusia pertama mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah? Tidak. Alkitab juga mengatakan Adam dan Hawa melanggar apa yang dikatakan oleh Allah sendiri. Karena itu Adam dan Hawa yang tadinya hidup berbahagia saat di Firdaus, karena hidup dalam kedekatan kasih dengan Allah, hidup dalam kasih dengan sesama dan alam semesta, semuanya berjalan baik-baik saja dalam suasana damai, kasih dan bahagia. Silakan baca Kejadian 1 dan 2. Begitu pula suasana hidup awal orang-orang Papua yang bertobat dan percaya pada Tuhan Yesus melalui kekuatan Injil. Manusia dan tanah Papua ini juga sudah diberkati, sudah diselamatkan, sudah diberikan kasih karunia, sehingga manusia dan tanah Papua ini sungguh-sungguh merasa bahagia, seperti hidup di Taman Firdaus. Namun keadaan hidup yang damai, kasih dan bahagia itu berakhir ketika manusia jatuh dalam dosa kesombongan dengan makan buah yang terlarang. Itulah awal kejatuhan manusia dalam dosa, sehingga mereka diusir oleh Allah dengan akibat mengalami penderitaan, mengalami sengsara, penyakit, kelaparan, musibah, perang, pertikaian, permusuhan manusia satu sama lain, kecerobohan manusia dalam merusak alam. Pokoknya manusia terkutuk, mengalami susah payah dan terus mengalami sengsara dan kematian akibat dosa. Silakan baca dalam Kejadian bab 3. Walaupun manusia hidup dalam kegelapan dan kebinasaan, Tuhan Allah Maha Pengasih tidak membiarkan manusia terana dalam penderitaan.
satu cucu dari Otto dan Israel. Ia memiliki komitmen untuk melayani Tuhan di tanah Papua di Pulau Mansina. Tetapi perayaan hari ini beliau hadir di sini. Tanggal 1, 2, dan 3. Ambil komitmen beliau dengan 25 pendeta dari Manokwari interdenominasi. Mereka hadir doa puasa total, tidak makan, tidak minum di Papua, rumah doa segala bangsa, dan selesai dengan baik. Hanya satu tujuan, Injil betul-betul mendarat di hati orang Papua, supaya orang Papua jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Orang Papua orang baik, orang hebat. Itulah sebabnya orang dari Jerman memberikan nyawanya, tenaganya, pikirannya, waktunya, dananya datang ke sana Papua 169 tahun yang lalu. Ini salah satu cucu ada di sini. Saya minta dia untuk berdoa dalam bahasa Jerman. Dia bisa bahasa ini, bahasa itu, tapi dia akan berdoa dalam bahasa Jerman. Setelah itu beliau akan sampaikan sedikit presentase 7 menit apa yang Tuhan kerjakan dalam pelayanan Ibu Suset di tanah Papua dengan timnya di Pulau Mansina. Kita akan lihat sebentar. Setelah itu ada acara yang lain belum selesai. Sebentar doa berkat dalam bahasa Jerman. Saya mau berdoa untuk mereka yang sakit ada di sini, sakit fisik. Sakit rohani juga saya mau berdoa untuk Anda di sini. Dan ada juga yang caleg-caleg mau jadi anggota DPR RI dan anggota DPR Provinsi Kabupaten Kota di tanah Papua, dan juga mau jadi gubernur, siap terima doa saya. Yang hadir di sini dan yang ada di Zoom dalam bahasa Indonesia. Setelah itu saya akan serahkan kepada Ibu Suset dalam bahasa Jerman doa berkat. Dan setelah itu langsung presentasi. Oke, mari kita berdoa. Khusus yang sakit fisik dalam nama Yesus, dalam rangka perayaan hari ulang tahun Injil masuk di tanah Papua yang ke-169. Kami sudah mendengar pujian dan firman Tuhan dari hamba-Mu Bapak Uskup dari Jayapura. Injil sudah diberitakan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu. Tapi ada beberapa anak-anak Tuhan sakit fisik, kanker, tumor, kolesterol, asam urat, gula, dan lain-lain sebagainya. Mereka membutuhkan kesembuhan. Injil membawa kesembuhan rohani maupun jasmani. Sembuhkan mereka yang sakit. Hadir di sini ada datang khusus untuk disembuhkan dalam nama Yesus. Sembuhkan fisik mereka. Ada yang terluka seperti firman yang disampaikan tadi. Ada konflik dalam keluarga. Perlu ada damai dalam keluarga dengan sesama dan juga pribadi dengan Tuhan. Sembuhkan sakit rohani. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik. Detik ini juga hamba mau berdoa untuk anak-anak Tuhan akan jadi anggota DPR Provinsi Papua, DPRD Kabupaten Kota, dan juga DPD dan DPR RI. Yang hadir di sini maupun yang tidak hadir, tangan hamba-Mu angkat. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini. Mereka yang baik Tuhan Engkau pilih. Mereka yang belum siap atau mungkin kelakuannya kurang berkenan di hati-Mu, tunda 5 tahun lagi mereka akan duduk kursi yang Kau rancangkan itu. Dalam nama Tuhan Yesus, penyelenggara pemilu KPU, TNI Polri yang mau mengamankan, dan juga kami semua yang ada supaya pemilu aman dan damai, Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Tanggal 14 Februari pemilihan presiden, wakil presiden, dan juga DPD RI, DPR RI, DPRD, DPRP, DPR, dan lain-lain sebagainya. Tuhan memberkati acara besar itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Hamba berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan di tanah Papua. Injil sudah masuk di tanah Papua sudah 169 tahun. Bapak, pimpinan-pimpinan sinode kami, Tuhan tolong supaya mereka bekerja di atas tanah ini dengan penuh tanggung jawab takut akan Tuhan. Dan sungguh-sungguh dalam firman, sungguh-sungguh dalam doa, dan juga mereka belajar lakukan puasa seperti Tuhan Yesus lakukan, Musa lakukan, Elia lakukan, Esther lakukan, dan semua tokoh yang ada di Alkitab maupun orang percaya lainnya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk perayaan yang besar yang sudah kami lakukan di sini dan juga sudah berlangsung atau sedang berlangsung di Papua Barat, Pulau Mansinam. Terima kasih. Berkati panitia yang hadir di sini yang sudah kerja keras. Bapak Kapolda, Tuhan berkati dengan timnya. Berkati Full Gospel dan timnya. Berkati PGTP dan timnya. Berkati pemuda-pemudi yang membawa musik, tarian dan lain-lain sebagainya. Tuhan memberkati dengan limpahnya supaya kami terus ini berkat bagi bangsa-bangsa di dunia dari negeri Papua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau juga memberkati hamba-Mu Ibu Suset dan Engkau utus dari negeri yang jauh dari Jerman dengan hati yang sungguh mencintai dan mengasihi orang-orang Papua. Saat ini ada di tengah Papua melayani di Pulau Mansinam. Tuhan memberkati kesehatannya, pelayanannya, timnya dan semuanya. Sebentar akan presentasi, Tuhan buka hati kami untuk kami juga terlibat di dalam pelayanan melalui doa, melalui kanan. Bahkan mungkin ada pemuda-pemuda di sini mau terlibat, mau jadi penginjil di sana di Papua ini. Tuhan buka jalan. Akhirnya kami sudah mendengar firman Tuhan dan sebentar kami akan terima doa berkat dalam bahasa Jerman. Doa. Dear friends, it is my honor to take you to the prayer of Otto Geisler thousands of times over Papua. Dalam sebuah kehormatan bagi saya untuk membawa kita semua berdoa seperti doa yang dikatakan ucapan oleh Otto dan Geisler. I ask you to raise your hands listening. Saya meminta kita semua untuk mengangkat tangan bersama dengan saya. Something they must have done thousands of times 169 years ago. Mungkin ini yang diucapkan oleh Otto dan Geisler 169 tahun yang lalu. And they must have prayed. Dan mereka berdoa. I'm praying what they have prayed in the German language. Saya akan mengatakan seperti yang mereka katakan dalam bahasa Jerman. I'm reading and I'm praying Numbers chapter 6 from verse 24 to 26. Saya akan membacakan dari kitab Bilangan Numbers chapter 6 ayat yang pasal yang ke-6 from verse 24 to 26. 20 sampai 26. Jehovah segnete dich und behüte dich. Papua, Jehovah, lass sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Jehovah, erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dich Frieden. Papua, ich proklamiere über dich. Jehovah segnete dich und behüte dich. Papua, Jehovah, lass sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Jehovah, erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. The Lord bless Tuhan memberkatimu and keep you. dan menjaga engkau. The Lord make his face shine upon you Dia menyinari engkau dengan wajah and is gracious to you. dan dia menganugerahi engkau. The Lord lift up his countenance upon you, Papua, Dia mengikat perjanjian dengan engkau Papua and he give you peace. dan memberikan engkau damai. In the name of the Father, Dalam nama Bapa, the Son, Putra, and the Holy Spirit. dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Langsung lanjutkan presentasi sebentar. Oke. Yang hadir pada Besok hari ini di perayaan hari penting ini. What an honor tonight to greet also our online guests. Kami juga merasa terhormat untuk menyapa para pemirsa yang menyaksikan melalui online. And tonight
team and some pastors and leaders from Manokwari is deeply honored to join and to participate in this very important day. Dan malam hari ini saya beserta seluruh para pemimpin yang hadir dari Manokwari dan juga para hamba-hamba Tuhan yang hadir dari Manokwari merasa terhormat untuk bisa tergabung mengikuti acara penting hari ini. I never expected that I would have the privilege to stand on the stage in the city where I first fell in love with Papua. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya bisa berdiri di panggung ini di mana kota inilah pertama kali saya mendengar panggilan Tuhan. Gottes Namen wird written here, dieses Land heute. That's what they said 169 years ago. Itulah yang dikatakan 169 tahun yang lalu. In the name of God, we set our feet on this land today. That's what it means from German translated. Itulah yang terjemahan bahasa Jerman yang dikatakan bahwa di dalam nama Tuhan kami menginjakkan kaki ini di negeri ini. My friends, my brothers, my sisters, we celebrate today 169 years of the gospel coming in here. Saudara dan saudariku, saat ini kita merayakan masuknya Injil 169 tahun yang lalu. Please allow me for the 2 or 3 minutes that I could speak to take you a little bit further back than the 169 years. Tolong izinkan saya untuk membawa kita semua lebih mundur lagi dari tahun 169 yang lalu itu. Please allow me tonight to take you to 172 years ago. Izinkan saya membawa Bapak Ibu Saudara malam hari ini kembali ke 172 tahun yang lalu. Would you allow me today to take you to a tiny little village in my country, in Herrenhout? Izinkan saya membawa Bapak Ibu semua untuk membawa saya ke satu tempat di kota saya namanya Herrenhout. A tiny little village that hardly is known on the map. Di kota yang kecil yang mungkin tidak ada terlihat di dalam peta. In a tiny little building, there are about 100 people praying 24 hours. Di dalam sebuah gedung yang kecil ada kurang lebih 100 orang yang para pendoa yang berdoa 24 jam. About 100 people that make a commitment to pray 24 hours, day and night, until God answers with revival. Kurang lebih 100 orang mereka mengambil komitmen untuk berdoa setiap hari selama 24 jam untuk meminta kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. In Herrenhout, the cry went before God for Irian Jaya. Di Herrenhout, di tempat itu mereka berseru kepada Tuhan untuk Irian Jaya. A deep fervent fell upon them, crying before God 24 hours, out of 24 hours, out of 24 hours, out of 24 hours for Irian Jaya. Ada beban yang Tuhan taruhkan di dalam setiap hati para pendoa tersebut dan mereka berdoa 24 jam demi 24 jam dan demi 24 jam. And the God who answers prayer, Dan Tuhan, Dia yang memberi jawaban doa itu. the God who said in Exodus chapter 3, Tuhan, di mana di kitab Keluaran pasal yang ketiga, verse 7, ayat yang ketujuh, he said to Moses, Dia berkata kepada Musa, I am the cry of my people. Aku mendengar seruan dari umatku. And then he said, come now, let me send you. Dan Dia berkata kepada Musa, dan pergilah aku mengutus engkau. And out of that, 2 families heard the call of God that says, whom shall I send and who will go for us? Dan pada saat itu ada 2 keluarga yang mendengar panggilan daripada Tuhan dan mereka mendengar bahwa siapakah yang akan aku utus. And a deep passion for the God and the cry of the gospel landed in the family of Otto and Geisler. Dan gairah yang demikian dalam ada di dalam hati keluarga dari Otto dan Geisler yang berseru untuk kota ini, Irian Jaya. Passion that's fired by the prayer of 100 people, 24 out of 24, out of 24. Irian Jaya! Gairah yang lahir karena orang-orang persiapan yang berdoa 24 jam demi 24 jam demi 24 jam dan
Papua, Irian Jaya, which is here tonight. Mereka harus melihat terang. Finally they got onto a boat on a coal dumpster. Akhirnya mereka memakai perahu kecil ya. After a year and a half, setelah 1,5 tahun. And spent 5 months on the water and landed in the Maluku. Dan mereka berada di dalam perairan selama 5 bulan dari Jakarta menuju Pulau Mansinam. Until finally, sampai akhirnya, the Sultan from the Maluku gave them a rowboat and helped them to land in Mansinam, also my city Manokwari. Pemerintah Maluku menerima mereka sebelum mereka sampai ke Mansinam. Today, hari ini, in these last moments, di waktu-waktu terakhir ini, let me have your attention one second. Izinkan saya mendapatkan perhatian dari Bapak Ibu. Can I take you in your heart and in your spirit? Can I take you? Bisakah saya membawa Bapak dan Ibu semua in your heart and in your spirit? Di dalam hatimu dan juga rohmu. To imagine with me. Untuk membayangkan bersama dengan saya. Otto and Geisler among the cloud of witnesses. Otto dan Geisler mereka menjadi seperti saksi-saksi yang mengelilingi kita seperti awan. Can you imagine? Bisakah Bapak Ibu membayangkan? They standing there with the cloud of witnesses. Mereka berdiri dan menjadi saksi seperti awan-awan yang mengelilingi kita. And if they could shout to Papua today, dan seandainya mereka bisa berseru kepada Papua hari ini, I think they would shout from heaven. Saya pikir mereka akan berseru dari surga. Papua, Papua, arise, bangkitlah, shine, bersinarlah, your light has come, karena terangmu telah datang, and the glory of the Lord, dan kemuliaan Tuhan is risen upon you, telah nyata atas engkau. Amin, amin. Bangkitlah, bersinarlah, dan kemuliaan Tuhan telah datang kepadamu. I think they would shout from heaven. Seandainya mereka bisa berseru dari surga. If only they could have maybe shouted today. Kalau mereka bisa berseru hari ini dari surga. Will you jump with me? Maukah engkau melihat bersama dengan saya to 2010? Lompat ke tahun 2010. Just about 13 years ago. Kurang lebih 13 tahun yang lalu. 156 years after they have stepped on the ground and setiap jalan yang berliku-liku harus diratakan. And the glory dan kemuliaan of the Lord Tuhan will be seen akan dinyatakan di negeri. And Isaiah chapter 16 says, di dalam Yesaya pasal yang ke-60 dikatakan, the glory dan kemuliaan of the Lord Tuhan will be seen akan diperlihatkan atas negeri ini. Because the mouth karena mulut of the Lord Tuhan has spoken it. Yang berkata Yesaya 16 from verse 3 to 5. From verse 3 to 5. Ayat 3 sampai 4. Amen. Amen, saudara. Amen. And I came. Saya datang. I never knew. Saya tidak pernah mengetahui. It will take me over the Arafah mountains. Tuhan akan membawa saya ke pegunungan Arafah. I never knew. Saya belum mengetahui. It will take me to Moscona. Bahwa Tuhan akan membawa saya ke Moscona. I never knew. Saya tidak tahu. It will take me to the far corners of Papua. Bahwa Tuhan akan membawa saya ke setiap sudut bagian Papua. Which I can say before God today. Yang bisa saya katakan di hadapan Tuhan hari ini adalah from 2010 dari 2010 sampai hari ini. The Papua Center. Now dan saya dengan tim has reached about 700,000 people in all of Papua. About 700,000. Kurang lebih 70.000 jiwa sudah kami jangkau. Through all our KKN, melalui KKN dan juga penjangkauan. I think you sebelumnya saya datang sebagai seorang wanita. Saya berdiri di Manokwari, with Mansinam just across from me. Mansinam just across from where we live. Mansinam just across. Di seberangnya ada Pulau Mansinam. From where we live. Itulah tempat tinggal
datang, and I said, Dan saya katakan, "Here am I. ini aku tuh. Send me." Utuslah. If you can use me in this land, O Lord, Kalau engkau bisa memakai aku untuk negeri ini, here am I. ini aku. And here am I. Dan ini aku. It's my honor to show you a tiny little video Ini sebuah kehormatan bagi saya untuk menampilkan video of what's just happening in our center. apa yang terjadi di pusat pelatihan kami. It's very little and could never show everything we do. Mungkin ini sebagian kecil yang bisa kami tunjukkan untuk segala sesuatu yang kami sudah lakukan. But this I said, Tapi yang saya katakan, I love this land. aku mencintai negeri ini. And one day, Dan suatu hari, I will join Otto and Geisler, aku akan bergabung dengan Otto dan Kessler. and I will wait at the pearly gates Dan mereka akan menantikan saya di gerbang with Otto and Geisler dengan Otto dan Kessler. when Papua is marching into heaven. Dengan Papua yang memasuki surga. Amen. Amin. Amen.